Shalom saudaraku, selamat bertemu kembali dalam kesempatan yang diperkenan oleh Allah. Bersama-sama kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Allah yang mendasari doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sembah dalam nama Yesus. Kami tahu Roh-Mu yang kudus ada bersama dengan kami. Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami, sekalipun kami dipisah oleh jarak. Tetapi kami satu di dalam Roh-Mu, di dalam hadirat-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman. Berbicaralah Bapa agar kami mengerti, bahkan firman-Mu membaharui kehidupan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kembali pada malam hari ini kita menyiapkan hati kita untuk berdoa dan kita akan membaca kebenaran firman Allah di dalam Efesus pasal yang kelima. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai 18. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Puji Tuhan. Saudaraku, menggarisbawahi kalimat tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus ketika menulis surat ini kepada jemaat di Efesus, Paulus menekankan satu fakta bahwa betapa pentingnya bagi jemaat, bagi umat Allah untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari-hari ini gereja sedang berdoa. Roh Kudus telah dicurahkan, namun gereja mencari kepenuhan Roh itu. Waktu di loteng Yerusalem, ketika murid-murid berdoa pada hari Pentakosta, maka Roh itu sudah dicurahkan. Dan tahukah saudara bahwa Roh itu sedang bekerja hari-hari ini untuk memulihkan hidup orang-orang percaya. Saudaraku, Rasul Paulus dalam tulisan ini berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Paulus menampilkan dua keadaan yang sangat berbeda. Yang pertama dikatakan orang yang hidupnya mabuk oleh anggur. Namun yang kedua yaitu orang yang hidupnya penuh dengan Roh. Ada perbedaan yang sangat nyata, saudaraku. Paulus menggunakan kata mabuk. Mabuk menggambarkan satu keadaan di mana orang yang mabuk dia tidak sadar. Orang yang mabuk akan melakukan sesuatu di luar kontrol kesadaran dirinya. Ketika seorang mabuk dia melakukan sesuatu dan sebenarnya itu bukan dirinya, tapi dia ada pada satu situasi keadaan di mana dia tidak menyadari segala sesuatu oleh karena dia berada dalam keadaan mabuk. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mabuk ini menggambarkan satu keadaan yang terikat. Satu keadaan di mana seorang yang mabuk sedang diperbudak oleh kemabukannya. Dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Dia sedang terikat. Hidupnya diperbudak. Kata mabuk menunjukkan satu keadaan yang sangat berbahaya. Berapa kali saudara mendengar berita di televisi? Berapa kali saudara membaca berita-berita mengenai orang-orang yang mengoplos minuman keras dan mereka menjadi mabuk
Mereka kehilangan kesadaran. Bahkan yang tragisnya, mereka kehilangan kesadaran untuk seterusnya. Alias mereka mati, meninggal oleh karena alkohol yang mereka minum itu. Saudaraku, keadaan mabuk, keadaan tidak sadar, di luar kontrol, di luar kendali, keadaan yang diperbudak, keadaan yang terikat, dan keadaan yang sangat membahayakan. Saudara sekalian, hari-hari ini manusia mungkin tidak lagi diperbudak oleh alkohol, walaupun masih banyak orang diikat oleh dosa alkohol, kemabukan itu. Tetapi saudara perhatikan, ada banyak orang yang terpelajar. Mereka tahu bagaimana memanage hidup mereka dengan baik. Mereka punya pekerjaan-pekerjaan yang baik. Mereka punya keluarga yang baik. Mereka punya nama baik. Mereka punya kedudukan pangkat jabatan yang baik. Tetapi terikat oleh dosa. Manusia terikat, diperhamba oleh dosa. Saudara, dosa membunuh ribuan generasi dari zaman Adam. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Dosa adalah satu pandemi, penyakit rohani yang mengglobal di muka bumi. Dosa lebih jahat daripada COVID-19. Kalau virus corona hanya mampu membunuh tubuh jasmani fisik manusia, tapi tahukah saudara, dosa dia akan menghancurkan, membunuh, membinasakan baik tubuh, jiwa, dan roh manusia. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Allah, Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Dan ini pergumulan manusia dari generasi kepada generasi, dari zaman kepada zaman. Ada banyak orang tidak dapat melepaskan diri dari ikatan dosa, saudaraku. Ada banyak orang tidak dapat membebaskan diri mereka dari belenggu dosa. Sebagaimana orang yang mabuk anggur terikat oleh alkohol, begitu sulit untuk melepaskan dirinya daripada ikatan itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak rumah tangga yang sepertinya berjalan dengan baik, tapi sesungguhnya ada belenggu dalam rumah tangga itu. Suami yang berselingkuh, istri yang tidak dapat dipercaya, anak-anak yang terikat oleh dosa pemberontakan, dosa pembangkangan. Pada seluruh lapisan masyarakat, pada strata-strata sosial yang ada banyak orang sedang terikat, terbelenggu oleh dosa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat orang mabuk dia akan berbuat hal-hal di luar kontrol. Namun ketika orang itu sadar, dia akan menyesali apa yang telah dia lakukan. Ketika seseorang dalam keadaan sadar, dia memiliki kesadaran yang penuh. Dia tahu bagaimana dia harus berlaku dengan nilai-nilai moral etika yang baik. Tetapi tahukah saudara, ketika mabuk menguasai dia, kemabukan menguasai dia, alkohol mengikat dia, dia kehilangan kesadaran. Dia melakukan hal-hal yang tidak etis, yang tidak bermoral, yang menentang firman Allah. Dan ketika kemabukan itu lewat, dia sadar, dia menangis, dia menyesal. Tapi dia tidak dapat melepaskan dirinya. Dia jatuh pada hal yang sama, berulang dan terulang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus di dalam Lukas 22, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas 22, Petrus dalam ayat yang ke-60, saudara sekalian. Tetapi Petrus berkata, bukan,
aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara Petrus berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ayat yang ke-62. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang sedang berjuang, bergumul untuk melepaskan diri dari ikatan belenggu dosa. Yang Paulus katakan jangan mabuk oleh anggur. Ini bicara mengenai hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ini berbicara mengenai dosa, saudaraku. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus bertindak, apa yang dapat melepaskan mereka. Saudara, saat saudara dan saya sedang mendengar firman ini, ada berita baik bagi saudara dan saya, bahwa di tengah-tengah karakter yang sudah rusak, sifat-sifat yang buruk, hal-hal yang tidak baik yang mungkin mengikat, membelenggu kita, tahukah saudara, ada satu kuasa yang dapat membebaskan saudara dan saya, yaitu Roh Kudus yang sudah dicurahkan pada 2000 tahun yang lampau pada peristiwa Pentakosta di loteng Yerusalem. Dan Roh Kudus itu sedang bekerja untuk masuk di dalam kehidupan orang-orang yang membutuhkan Roh Kudus dan memimpin mereka, mengubah mereka menjadi ciptaan baru yang penuh dengan kekuatan dan kemuliaan Allah. Kalau bicara kegagalan, kita semua pernah gagal. Kalau bicara mengenai kejatuhan, semua kita pernah jatuh. Tapi ingat saudara, hari-hari ini gereja sedang berdoa untuk dipulihkan dalam pengurapan Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus itu, saudara dan saya akan kuat, akan bertahan, melawan dosa, mengalahkan dosa, bahkan menjadi ciptaan baru. Kita hidup dalam kemuliaan Allah. Saudaraku, Roh Kudus mau menolong kita. Minta Roh Kudus pada malam ini. Berdoa, minta Tuhan tolong, ubahkan aku. Ketika Roh Kudus menjamah saudara dan saya, akan ada ciptaan baru yang lahir pada malam hari ini. Orang-orang yang dibaharui oleh firman dan Roh Kudus. Yesus mengasihi saudara. Bukankah dia berkata, aku akan pergi, aku akan kembali, tapi aku akan minta kepada Bapa mengirimkan seorang penolong bagimu. Dan penolong itu menyertai saudara dan saya, bahkan tinggal di dalam saudara dan saya. Saudaraku, saya harus membacakan sebuah ayat di dalam Galatia pasal yang kelima. Dengar baik-baik, Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, perhatikan saudara, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari malam hari ini undang Roh Kudus untuk tinggal bekerja dalam hidup kita. Cari dia lebih dari segala sesuatu, karena dia sangat menentukan kekuatan saudara dan saya. Saudara tidak bisa hidup hanya mengandalkan harta dan uang, simpanan, deposito, tabungan saudara. Saudara tidak dapat mengandalkan pekerjaan saudara. Saudara tidak dapat mengandalkan hikmat, kepintaran saudara. Saudara tidak dapat mengandalkan orang-orang, relasi, kolega yang dapat menolong saudara. Semua terbatas. Tetapi ada satu penolong yang sudah diutus dari sorga. Dialah Roh Kudus yang mengasihi saudara dan saya. Dia rindu untuk tinggal masuk, menguasai, memimpin hidup saudara dan saya. Saudara, ayat yang terakhir di dalam Lukas, Injil Lukas
pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Mari bersama dengan saya membaca ayat ini. 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya percaya sebentar saat saudara berdoa, Allah mendengar dari sorga. Dan Roh itu sedang bekerja, sedang datang mengetok hati kita untuk tinggal masuk di dalam kita. Miliki rasa lapar, haus, dan dahaga. Kesadaran penuh bahwa saudara perlu Roh Kudus. Minta Dia untuk memimpin hidup kita. Malam hari ini akan ada sorak kemenangan karena Roh Kudus hadir di dalam hidup saudara dan saya. Segala puji bagi nama Tuhan. Mari sebentar kita siapkan hati kita untuk berdoa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita datang untuk menyembah Tuhan. Rindukan kehadiran Roh Kudus menjamah, melawat setiap kita pada saat malam hari ini. Rindukan Roh Kudus menjamah, memulihkan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Amin Yesus. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jambahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu. Jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Haleluya. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jambahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Amin. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu.
minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Terus menyembah Dia, terus menyembah. Rindukan kehadiran Roh Kudus, rindukan jambahan Roh Kudus. Dialah pribadi yang kita perlukan dalam hidup ini. Ada banyak kebutuhan kita yang lain, tetapi mari prioritas utama ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Roh Kudus akan memenuhi hidup kita. Roh Kudus akan terus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang akan mengerjakan mujizat, pertolongan, kekuatan yang baru. Dia akan menopang, Dia akan memberi kemenangan kepada setiap kita. Haleluya, 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 haleluya. Jamah-jamahlah kami Roh Kudus, jamahlah kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Yesus. Oh, Engkau Allah yang baik, oh, Engkau Roh Kudus yang baik, oh, Engkau Roh Kudus yang manis. Kami menyembah-Mu Roh Kudus, kami meninggikan Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Yalah ya Roh. Bagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang merasakan kehadiran Roh Kudus, buka hati terus bekerja sampai Roh Kudus menjamah memenuhi hidup kita. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Roh Kudus memenuhi dengan limpah, dengan limpah, dengan limpah dalam hidup kita, sehingga kuasa Allah tercurah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari rasakan kuasa Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih kuasa-Nya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Lagi katakan bersama-sama. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih dan kuasa Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah
haleluya, haleluya. Kami percaya, kami sangat percaya ketika Allah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus memenuhi kami, ada perkara-perkara yang besar terjadi di tempat ini. Ada perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidup kami. Ada perkara-perkara ajaib dan besar terjadi dalam keluarga kami. Ada perkara-perkara ajaib dan besar terjadi dalam pekerjaan, bahkan dalam segala aspek kehidupan kami. Terlebih rohani kami dibangun, kami dibaharui, kami dipulihkan dari hari ke hari. Roh Kudus akan bawa kami menjadi gereja Tuhan yang sempurna. Roh Kudus akan bawa kami menjadi gereja Tuhan yang kuat di dalam Engkau. Roh Kudus akan bawa kami gereja Tuhan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa berbahagia dan beruntungnya kami memiliki Engkau Allah Roh Kudus. Engkau adalah bagian yang terindah dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tidak melepaskan Engkau. Kami perlu Engkau setiap saat, setiap waktu. Terus berkarya dalam kehidupan umat-umat-Mu, dalam kehidupan kami, membaharui semangat kami, membaharui sukacita. Ada di antara domba-domba-Mu yang sedang takut, ada di antara domba-domba-Mu yang sedang gentar menghadapi setiap tantangan hidup. Kami tahu Roh Kudus adalah roh yang besar, roh yang dahsyat, roh yang luar biasa, yang akan menghancurkan benteng-benteng masalah itu bagi kami. Dan kami muncul sebagai pemenang-pemenang di dalam Engkau. Sebab Tuhan berjanji, Tuhan memberkati, Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang Engkau urapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk persekutuan yang indah pada saat malam hari ini. Kami sudah memuji, menyembah-Mu, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami tidak melalui hari-hari yang ada selama kami menantikan pencurahan Roh Kudus. Biarlah kami terus nikmati hadirat Allah, kami nikmati suasana sorga, kami nikmati Tuhan Yesus, kehadiran Roh Kudus itu menguasai hati kami, menguasai hidup kami, memimpin, bahkan mengendalikan kehidupan kami, bahkan mengambil alih seluruh hidup kami. Kami boleh berjalan di dalam pimpinan Roh-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berkati domba-domba-Mu, dari anak-anak sekolah minggu sampai mereka yang lanjut usia. Tuhan kiranya memberkati, terus pulihkan dan berkati buat Indonesia. Buat pemerintah yang ada, Tuhan memberikan hikmat. Buat kota Malang, buat wilayah di mana tempat kami tinggal, kami percaya Tuhan yang menjaga, melindungi kami. Jauhkan kami semua umat-umat-Mu dari segala sakit penyakit. Yang sakit Tuhan jamah sembuh dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami yakin Tuhan akan melalukan, dan Tuhan menjaga, melindungi kami dari semua virus-virus, khususnya virus corona. Dalam nama Yesus, kami sehat, kami kuat, kami boleh pakai hidup kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami percaya damai sejahtera Allah, sukacita sorga menjadi bagian kami. Berkat Allah tercurah dalam hidup kami. Mengucap syukur. Kami percaya Tuhan sudah memberkati umat-umat-Mu yang datang, yang rindu, haus dan lapar akan Engkau. Tuhan akan memuaskan, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami akhiri doa kami pada saat malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah dan doa kita besok hari Senin ya. Jadi hari Minggu kita beribadah bersama-sama di Gereja Pusat, dan hari Senin kita akan berdoa dan juga